Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya di channel saya Ahmad Sukri. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan kajian kita pada subuh tadi pagi, yaitu tentang hukum-hukum Islam. Hukum Islam di mana itu terbagi menjadi 5 bagian ya teman-teman ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kemudian lanjut ke syarat dan rukun. Jadi di dalam hukum-hukum Islam itu ada hukum syarak. Hukum syarak itu yaitu yang ada 5 tadi, wajib, sunnah, haram, dan makruh, dan mubah. Kemudian ada syarat dan rukun. Syarat ini sesuatu yang perlu dan harus ada sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat-syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Maka syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum dikerjakan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, syarat-syarat itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila syarat itu tidak sempurna atau tidak lengkap, maka itu tidak sah. Itu namanya syarat. Yang kedua, rukun. Rukun sesuatu yang harus dikerjakan dalam suatu pekerjaan. Rukun di sini berarti bagian yang pokok, seperti di dalam sholat itu membaca surat Al-Fatihah, itu rukun. Dan di dalam sholat, kalau kita sholat itu tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka tidak sah. Jadi sholat dengan Fatihah tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya kalau kita sholat itu harus rukunnya membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, surat Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Yang ketiga, sah. Sah itu artinya cukup syarat rukunnya dan betul dalam pelaksanaannya. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu itu dinyatakan sah apabila syaratnya dipenuhi dan rukunnya dipenuhi. Jadi syarat dan rukunnya terpenuhi, maka itu dinyatakan syah atau betul. Yang keempat itu batal. Batal itu artinya syarat dan rukunnya tidak lengkap atau tidak betul. Jadi apabila kita mengerjakan sesuatu atau perkara yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, berarti perkara itu tidak sah atau batal atau dianggap batal. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu teman-teman ya, tidak memenuhi syarat dan rukunnya itu, maka dinyatakan tidak sah atau batal. Lanjut rukun Islam. Dalam rukun Islam ini ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mengerjakan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Dan yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu yaitu 2 perkataan pengakuan yang diucapkan dengan lisan dan dibenarkan oleh hati untuk menjadikan diri orang Islam. Jadi syahadat ini teman-teman, kita mengucapkan dengan lidah, mengucapkan dengan lisan, dengan lidah kita. Saat kita mengucapkan dengan lisan, hati kita berkata benar akan adanya itu. Contoh, lafaz kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika seseorang yang bukan Islam membaca dua kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh, yakni membenarkan dengan hati apa yang ia ucapkan serta mengerti apa yang diucapkan, maka masuklah ia ke dalam agama Islam dan wajiblah ia mengerjakan rukun yang 5 tadi ya teman-teman ya. Jadi apabila ada selain Islam atau non-Muslim atau kafir atau orang yang bukan Islam, orang yang bukan beragama Islam, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, terus dia membenarkan di dalam hatinya kalau yang diucapkannya itu dua kalimat syahadat itu benar akan adanya, maka masuklah ia ke dalam agama Islam. Maka wajib ia mengerjakan rukun Islam yang 5 tadi. Dua kalimat syahadat masing-masing ialah satu syahadat tauhid. Syahadat tauhid ini artinya menyaksikan keesaan Allah. Yang kedua syahadat Rasul artinya menyaksikan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang akan memasuki agama Islam, dua kalimat syahadat ini harus diucapkan bersama-sama atau berturut-turut, tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi kalau ada non-muslim yang di luar agama Islam ingin mengucapkan dua kalimat syahadat ini, tidak boleh dipisah-pisah teman-teman ya. Jadi harus disatukan. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi digabung, jangan dipisah, jangan dipisah-pisah. Asyhadu alla ilaha illallah. Stop, berhenti. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dibaca secara berturut-turut atau bersama-sama. Orang-orang yang hendak menjadi muslim atau mukmin, mula pertama ia harus mengucapkan dua kalimat syahadat dengan paham maknanya. Jadi orang non-muslim yang ingin memeluk agama Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat dan paham akan arti dua kalimat syahadat itu. Orang yang tidak dapat mengucapkan dengan lisan karena bisu atau uzur lainnya, atau karena ajal telah mendahulunya padahal hatinya sudah beriman, mereka itu mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan selamat kelak di hari kemudian. Tetapi orang yang tidak mau mengucapkannya, maka mereka tetap dihukum kafir. Jadi kalau ada seseorang yang bisu atau ada yang orang yang gak bisa mengucapkan dengan lisannya, tetapi di hatinya dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka walaupun dia sudah meninggal, dia telah mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan selamat kelak di hari kemudian. Adapun arti Islam ialah tunduk menyerahkan diri kepada Allah dengan Islam, dengan ikhlas. Jadi Islam itu tunduk, Islam itu menyerahkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Makanya Allah ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia, tidak ada lain, tidak ada bukan selain untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan Islam satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan dan sukar pula untuk dibedakan. Karena seseorang tidak dapat dikatakan mukmin jika tidak menyerahkan diri dan menjunjung tinggi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga ia tidak akan menyerahkan diri dan menjunjung tinggi jika ia tidak beriman. Karena itu setiap mukmin tentu muslim dan setiap muslim tentu mukmin. Maka dari itu teman-teman, iman dan Islam itu tidak dapat dipisahkan. Karena kalau sudah mukmin
sudah beriman, dia pasti muslim. Dan setiap orang muslim itu pasti sudah beriman, tentu sudah mukmin. Maka dapat kita simpulkan iman dan Islam mengikrarkan dengan lidah tentang adanya Allah dan hatinya membenarkan apa yang diikrarkan oleh lidah, kemudian anggotanya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itulah pengertian kesimpulan dari iman dan Islam. Masuk ke bab 2 ya teman-teman. Kita masuk ke bab 2 tentang toharoh, bersuci. Arti toharoh ini artinya bersuci. Jadi toharoh itu bahasa Arab ya teman-teman ya. Bahasa Arab. Jadi kalau kita artikan bahasa Indonesia, toharoh itu artinya bersuci. Menurut syarak, ialah bersuci dari hadas dan najis. Jadi toharoh menurut syarak itu bersuci dari hadas dan najis. Bersuci itu terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama bersuci dari hadas dan yang kedua bersuci dari najis. Bersuci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Bersuci dari najis menghilangkan najis yang ada di seluruh badan atau di badan, di tempat atau pakaian. Jadi kalau bersuci dari najis itu menghilangkan najis yang ada di badan, di tempat kita ibadah atau di pakaian kita yang terkena najis. Masuk pertama macam-macam air. Air yang dapat dipakai bersuci ialah air yang bersih, suci dan mensucikan, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Air yang dapat dipakai bersuci itu ialah air yang turun dari langit, berarti air hujan. Yang keluar dari bumi yaitu air mata air. Air yang suci dan mensucikan ini ada 7 ya teman-teman. Yang pertama itu air hujan. Yang kedua air sumur. Yang ketiga air laut. Yang keempat air sungai. Yang kelima air salju. Dan yang keenam air telaga. Ketujuh air embun. Jadi air yang suci dan mensucikan ini ada 7 ya teman-teman ya. Dari air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Jadi kalau air paret, air kotoran itu tidak bisa untuk dijadikan, tidak dinyatakan suci dan mencucikan, termasuk air kelapa muda, termasuk juga air es. Air es masuk, air salju. Air salju ini termasuk air es. Air embun. Semua yang 7 ini air hujan yang turun dari langit, air sumur yang ada di dalam sumur, air laut yang ada di laut, air sungai yang ada di sungai, air salju yang turun dari langit, air telaga yaitu air danau ya, air telaga, air danau, air embun yang kita dapat dari kalau pagi itu kan kalau di rumput-rumput itu teman-teman ya banyak embun pagi itu. Di rumput itu kalau misalnya kaki kita kena penyakit asam urat, reumatik itu bisa di air embun itu bagus untuk kesehatan teman-teman ya. Di rumput-rumput itu biasanya kalau pagi banyak itu teman-teman. Dan yang kedua, pembagian air. Ditinjau dari segi hukumnya, air itu dapat dibagi 4 bagian. Jadi air ini dibagi lagi 4 bagian ya teman-teman ya. Yang pertama air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak, artinya air yang masih murni, dapat digunakan untuk bersuci dan tidak makruh. Air mutlak ini artinya teman-teman ya, air yang
sewajarnya. Jadi kalau kita bersuci air mutlak itu air yang belum terkena apa-apa ya teman-teman ya. Istilahnya kalau itu masih di dalam bak yang masih penuh, yang belum dipakai untuk mandi, belum dipakai untuk apa-apa ya, dan masih mutlak airnya masih murni. Itu bisa untuk dijadikan air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan. Itu air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Jadi air ini suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan ya teman-teman, yaitu kalau ada air kita, terus kita panaskan dengan matahari, kita jemur airnya ini di terik matahari itu. Jadi kalau kita ada air satu baskom lah atau satu ember, kita panaskan di matahari atau di tempat logam yang bukan emas lah, yang bukan emas. Itu teman-teman ya, air itu suci, dapat mensucikan tetapi makruh digunakan. Jadi dalam hukum Islam yang udah kita bahas, makruh itu apabila kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala. Apabila kita kerjakan tidak apa-apa, tetapi Allah sangat membenci perkara yang makruh karena kalau kita tinggalkan kita mendapatkan pahala. Jadi bagus kalau ada air yang yang panas kena sinar matahari, bagus kita tidak gunakan untuk berwudu. Yang ketiga, air suci tetapi tidak dapat menyucikan seperti air mustakmal. Air mustakmal itu artinya air yang telah dipergunakan bersuci untuk menghilangkan hadas atau najis walaupun tidak berubah warna, bau atau rasanya. Makanya tadi teman-teman ya, di dalam satu bak, di dalam satu baskom apabila airnya sudah digunakan untuk mandi, untuk buang hadas besar, hadas kecil, walaupun tidak berubah warna, bau dan rasanya, itu udah air mustakmal, yaitu air yang sudah dipergunakan untuk bersuci. Baik itu untuk menghilangkan hadas besar atau menghilangkan hadas kecil, buang air besar, buang air kecil, ataupun najis sekalipun, menghilangkan najis itu namanya air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Dan yang keempat, yang terakhir teman-teman ya, air mutanajis. Air mutanajis ini air yang sudah kena najis atau kemasukan najis. Sedangkan air yang kita punya ini itu kurang dari 2 kula. 2 kula itu teman-temannya kalau ukuran air itu 217 liter. Kalau kita berbentuk bak itu besarnya, panjang itu 62 cm kurang lebih teman-teman ya. 62 cm dan dalam atau tingginya itu 62 cm juga teman-teman ya. Lebih dan kurangnya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Maka air yang semacam ini, yang masuk najis ini, tidak boleh tidak suci dan tidak dapat menyucikan. Tetapi jika lebih dari 2 kula, lebih dari ukuran air yang tadi saya sebutkan ya teman-teman ya, tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. Sifatnya ini teman-temannya ada 3, warna, bau, dan rasanya. Kalau 3 ini tidak berubah, maka boleh, maka sah untuk bersuci teman-teman ya. Jadi air yang suci, yang air mutanyas ini air yang terkena najis, termasuk binatang-binatang yang udah masuk najis ya teman-teman ya. Itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, tidak dapat gunakan untuk bersuci dan tidak dapat untuk mensucikan. Baik teman-teman, mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Menutup pelajaran untuk belajar kita pada malam hari ini. Semoga kita senantiasa sehat dalam
dan dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa teman-teman ya, subscribe, like dan komen channel saya agar kita belajar lebih giat lagi untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.